Halo Piknikers, Assalamualaikum. Senang sekali berjumpa lagi dengan kamu. Kali ini kita mau ajak kamu untuk jalan-jalan ke kawasan Trowulan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. So, ikuti terus perjalanan kita. Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Konon dalam cerita rakyat dikisahkan bahwa salah satu desa yaitu desa Tunggorono merupakan gapura Keraton Majapahit bagian barat. Sedangkan gapura di sebelah selatannya itu berada di desa Ngerimbi, di mana sampai sekarang masih berdiri candi-candi loh. Cerita rakyat ini diperkuat dengan banyaknya nama-nama desa di tempat ini, yaitu diawali dengan kata Mojo, seperti Mojo Agung, Mojo Trisno, Mojo Legi, Mojo Wangi, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Danu, dan masih banyak lagi. Piknikers, salah satu kawasan penting di tempat ini adalah Trowulan. Karena Trowulan dikenal sebagai lokus keraton atau Royal City, atau juga disebut dengan ibu kota kerajaan Majapahit. Tentu hal itu tidak lepas dari serangkaian publikasi ya Piknikers. Ada beberapa penelitian memang yang mengungkapkan bahwa tempat ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah hasil publikasi Sir Stamford Raffles yang dituangkan pada buku The History of Java pada 1817. Karena banyaknya situs-situs yang terkait dengan kerajaan Majapahit yang ditemukan di Trowulan, maka situs Trowulan merupakan salah satu situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2009, situs ini didaftarkan oleh pemerintah Indonesia ke UNESCO untuk ditetapkan menjadi situs warisan budaya dunia. Di Kecamatan Trowulan ini ditemukan temuan-temuan arkeologis ya Piknikers, sehingga daerah ini memang disebut sebagai situs arkeologi yang sangat besar yang bahkan luasnya hampir mencapai 100 km persegi. Salah satu situs yang sangat terkenal di sini adalah Candi Brahu. Candi Brahu ini terletak di Dukuh Jambu Mente, Desa Pejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kata Brahu diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut pada prasasti Alasantan. Candi Brahu dibangun dengan batu bata merah menghadap ke barat, berukuran panjang 22,5 meter dan lebar 18 meter serta ketinggian 20 meter. Brahu dibangun dengan gaya dan kultur Buddha dalam prasasti yang ditulis Empu Sendok pada tahun 861 Saka atau 939 Masehi. Candi Brahu disebut sebagai tempat pembakaran krematorium jenazah raja-raja, tapi hal ini masih menjadi perdebatan dan juga masih diteliti ya Piknikers. Akan tetapi dalam penelitian tak ada satu pakar pun yang berhasil menemukan bekas abu mayat dalam bilik candi. Hal ini diverifikasi setelah dilakukan pemugaran candi pada tahun 1990 hingga 1995. Oh ya Piknikers, di sekitar komplek candi ini pernah ditemukan beberapa benda-benda kuno seperti alat upacara dari logam, perhiasan, benda-benda lain yang konon terbuat dari emas, serta arca-arca logam yang kesemuanya menunjukkan ciri-ciri ajaran Buddha. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Candi Brahu merupakan candi Buddha dan diperkirakan candi ini didirikan pada abad 15 Masehi. Piknikers, untuk para wisatawan yang kebetulan lewat Mojokerto, tidak lengkap rasanya kalau tidak mampir ke Candi Brahu ya. Tiket masuknya murah banget, sekitar 3.500 per orang. Kamu sudah bisa menikmati suasana adem di tempat ini, plus relax, merasakan mahakarya masa kerajaan Majapahit sambil bersantai di gazebo yang disediakan. Mau lanjut foto-foto, pastinya view-nya di sini tuh keren banget.
Nah, pikniker sayangnya agak sulit ya menemukan pelang berisi informasi sejarah singkat Candi Brahu di lokasi ini. Jadi pas di pintu masuk tidak langsung dapat menemukan pelang berisi informasi sejarah singkat tentang candi ini. Waktu kunjungnya juga hanya sampai pukul 15 sore ya piknikers, jadi jangan sampai datang ke sorean karena nanti tutup deh tempatnya. Ya piknikers, selain Candi Brahu, di Trowulan ini banyak sekali candi-candi yang lain dan juga ada museum purbakala yang bisa kamu kunjungi. Tapi sayangnya memang lokasinya jaraknya cukup jauh karena tidak ada di satu kompleks candi. Mungkin keren juga ya kalau misalnya suatu hari nanti ada paket mengunjungi candi yang paketnya itu mungkin dikemas dengan menarik. Jadi sebagai wisatawan kamu bisa merasakan untuk mengunjungi satu persatu candi dengan paket yang menarik dan juga lebih mudah aksesnya pastinya. Piknikers, perjalanan kita lanjut ke Kolam Segaran ya. Kolam Segaran di Trowulan ini disebut sebagai salah satu bukti kejayaan Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Di kolam ini merupakan waduk untuk mengisi lahan pertanian atau disebut juga irigasi. Kolam Segaran ini terletak di Dusun Unggahan, Desa atau Kecamatan Trowulan, jaraknya sekitar 200 meter di sisi selatan Jalan Nasional Surabaya Madiun. Nah, kalau untuk belok ke gang menuju ke Kolam Segaran tadi agak sulit gitu ya, jadi terpaksa kami putar balik ya piknikers, karena ketika lampunya hijau, ternyata di seberangnya juga hijau gitu. Jadi untuk berbelok ke arah sini itu agak sulit. Jadi kami memutuskan untuk putar balik, lurus untuk menuju ke gang ini ya piknikers ya. Untuk menuju ke Kolam Segaran. Oke piknikers, menurut sejarahnya, orang yang pertama kali menemukan kolam ini adalah Insinyur Henry McLean-Pond pada tahun 1926. Ia mengajak Adipati Mojokerto saat itu dan warga setempat untuk melakukan konservasi pusaka kecil-kecilan di Trowulan. Henry menemukan situs terpendam dan banyak artefak di dalamnya yang sebagian berbalut atau terbuat dari emas. Piknikers, kalau misalnya kamu mengunjungi Kolam Segaran, di sepanjang jalan ini banyak sekali warung-warung penjual kuliner ikan wader atau sambal wader. Konon kuliner ini memang merupakan hidangan khas zaman Majapahit dulu. Ikan wader katanya banyak ditemukan nih piknikers di Kolam Segaran. Dan kolam ini merupakan situs purbakala peninggalan Kerajaan Majapahit ya. Jadi istimewa kalau misalnya kamu makan ditemani dengan ikan wader yang berasal dari kolam tersebut. Nah, nggak tahu nih kalau sekarang apakah ikan wadernya masih diambil dari Kolam Segaran atau dari penduduk setempat. Tapi pokoknya kamu bisa menikmati sensasi makan sambal wader yang merupakan salah satu makanan khas pada masa Kerajaan Majapahit. Piknikers, warung-warung di dekat Kolam Segaran ini menyuguhkan menu sambal wader. Itu merupakan menu favorit pengunjung ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka dengan ikan wader, kamu bisa pilih menu yang lain seperti sambal mujair, sambal ayam. Lalu juga ada makanan-makanan lain yang berbahan dari sayuran seperti botok gitu ya, botok sembuan, lalu ada juga botok tempe. Kamu bisa beli di sini dan mencicipi dengan harga yang sangat terjangkau. Oke piknikers, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semua ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sehat selalu dan tetap semangat.